penyidik Mabes Polri mengatakan ke saya, kalau ijazahnya bukan ijazah Pak Jokowi, LP kami terima. Berarti penyebab kenapa kami tolak karena ijazah Pak Jokowi. Iya, secara rasa seperti di awal saya sampaikan bahwa memang ya mereka sudah seperti membentengi diri terhadap apapun yang berhubungan dengan kasus hukum yang dilakukan oleh pendukung Pak Jokowi. Kita ingin minta update apa yang terjadi hari ini. What happened ya kan today di Barreskrim Mabes Polri ya. Oke, silakan Bro Benny Parapat. Siap. Sebentar dulu, setelah Anda ditolak di Polda Metro Jaya pada tanggal 28 November. 28 November itu hari apa? Jumat. Hari Jumat ya. Betul. Setelah ditolak di 28 November hari Jumat, sekarang rupanya meningkat di Mabes Polri, ditolak pula. Yes. Kalau menurut teori pakar hukum pidana Taufik, itu teori downloader atau uploader. Kalau dia digital begini bisa dilaporkan di mana saja di seluruh Indonesia. Yes. Tergantung kita lihatnya di mana. Yes. Atau mungkin diaksesnya di mana misalnya. Silakan, apa yang terjadi hari ini? Kapan Anda datang? Berapa lama Anda habiskan waktu? Oke, siap. Ya. Jadi ini kami baru saja bergeser dari Mabes Polri. Ini benar-benar fresh from the oven. Ya. Jadi tadi kami masuk ke Mabes Polri sekitar jam 10:30. Ya. Kami diterima di loket SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Kemudian kami diterima oleh petugas. Dia mencatat kira-kira apa yang ingin menjadi pelaporan kami. Baru setelah setengah jam kemudian kami diarahkan untuk konseling ke lantai 15 Direktorat Cyber Mabes Polri. Ya. Nah, disitulah tanda kutip pertempuran yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi kami ceritakan semua bahwa maksud kedatangan kami di sini adalah untuk melaporkan atas dugaan tindakan pidana pelanggaran pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh saudara Andi Aswan dan saudara Joshua Sinambela yang dilakukan secara terbuka di acara Rakyat Bersuara di tanggal 19 dan 25 November. Oke. Saya ingat tanggal 19 itu saya hadir soalnya. Ya, betul. Tanggal 25 Roy Suryo hadir. Nah, saya hanya memberikan gambaran saja. Jadi mungkin secara lebih substansi mungkin bisa disampaikan kira-kira apa saja yang menjadi argumen kita, kemudian apa saja yang menjadi alasan mereka. Nah, mungkin dari kuasa hukum Mas Husain Buhori bisa menjelaskan kepada pemirsa. Silakan. Luar biasa, dia menggantikan peran saya sebagai host deh. Jadi izin. Jangan berganti dulu. Oke. Saya ingin bagaimana perasaan Anda dua kali ditolak. Kemarin di Polda Metro, sekarang ditolak lagi di Mabes Polri. Dan berapa lama? Itu yang teknis seperti itu nggak perlu lawyer kan? Oke. Ya. Gini Bang, saya tidak ada perasaan apa-apa ya. Saya kan kapasitas saya sebagai aktivis. Saya mencari keadilan di sini. Saya ditolak di Polda Metro, it's okay. 10 jam, 12 jam. Yang jelas kalau di Polda Metro Anda datang jam 10, baru pulang jam 10 malam. Lagi. Nah, di sini hanya datang jam 10:30, kita keluar sekitar jam 2.30. Oke, jadi cepat prosesnya ya. Cepat karena memang saya juga sudah ada gambaran. Nah, saya sudah punya skenario dan punya beberapa gambaran bahwa ini 95% akan ditolak. Oke, luar biasa. Jadi saya tidak mau lagi panjang kali lebar seperti Polda Metro. Oke. Karena baik Polda Metro maupun Barreskrim atau Mabes Polri adalah institusi yang sama. Ya. Seragamnya coklat-coklat juga kan. Nah, jadi saya sudah prediksi kepada teman-teman kuasa hukum bahwa 95% ini kita akan ditolak. Nah, jadi sebelum kita masuk saya sampaikan ke teman-teman. 3 jam aja berarti ya? 3 jam aja. Iya. Nah, itu. Setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2. Betul. 3 jam. Oke. Itu saja. Jadi ini merupakan perjuangan kami lah, Bang. Saya tidak merasa apapun. No, saya no hard feeling. Saya ikhlas melakukan ini. Oke. Karena ini adalah perjuangan mencari keadilan. Oke. Di satu sisi perlakuan aparat penegak hukum kepolisian terhadap Rosuryo CS yang mentersangkakan dengan pasal 32, 35 malah diberikan karpet merah oleh Polda Metro kepada pelapor. Yang notabene pelapor itu adalah relawan Jokowi. Tetapi dengan substansi yang sama, dengan objek yang sama, kami 2 kali tolak. Dengan argumen yang luar biasa.
Oke. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan di awal bahwa kepolisian Republik Indonesia sudah membentengi diri, sudah menutup diri terhadap apapun laporan yang ditujukan kepada pendukung Joko Widodo. Saya ulangi, kepolisian Republik Indonesia sudah membentengi diri terhadap apapun laporan yang ditujukan kepada pendukung Joko Widodo. Itu kesimpulan awal saya, Bang. Silakan Adinda Ahmad Bukhari Husaini ya. Apa yang menjadi alasan penolakan Mabes Polri kali ini? Tentu dari aspek-aspek hukum yang bisa Anda ceritakan secara lengkap tentunya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami berdua ucapkan terima kasih banyak kepada RH Channel yang telah mengundang dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mencurahkan dan menyampaikan apa-apa yang menjadi hasil proses laporan yang sudah kami lakukan. Kita sampaikan terlebih dahulu, Bung Rafli, bahwa apa yang kami lakukan di hari ini tanggal 10 November. 10 Desember. Iya, 10 Desember. Hari hak asasi ini. Iya, betul, hak asasi manusia, benar. 10 Desember 2025 ini merupakan keberlanjutan daripada di tanggal 28 November 2025 yang mana kami sempat melakukan secara perdana laporan kepolisian di Polda Metro Jaya yang mana terlapornya dalam hal ini saudara Andi Azwan AA. Adapun delik atau pasal yang kami dugakan kepada terlapor ini pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Junto nomor 19 tahun 2016, Junto nomor 1 tahun 2024, terus Undang-Undang nomor 35 di aturan yang sama. Ya, tapi ini tidak ada juntonya ya karena yang dipakai yang lama. Dipakai yang lama benar. Nomor 11 2008. Nah, pada pasal 32 itu berkaitan dengan adanya pengeditan atau mengubah dokumen elektronik. Nah, kemudian pada pasal 35 itu berkaitan dengan manipulasi terhadap data elektronik seakan-akan data tersebut otentik atau asli. Nah, pada dua substansi pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ini apabila kita korelasikan dengan terlapor yaitu Andi Azwan, tepatnya di tanggal... Kita bacakan dulu biar pemirsa enak ya. Benar. Tampilkan tuh pasal 32 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang itu transaksi ITE ya. Informasi dan transaksi elektronik. Pasal 32 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi ini merusak, ya, mengubah. Kalau pasal 35 bedanya adalah mengedit dia agar tanpa asli. Ya. Pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Itu pasal 32 dan 35. Silakan Adinda teruskan. Lanjutkan ya Bung Rafli. Kalau pasal 32 ancaman hukumannya 8 tahun. 8 tahun. 35 12 tahun. Iya. Dijungtokan. Jungto pasal berapa? Pasal 35. Ada 32 jungto pasal. Oh iya, ada spesifikasinya. Iya, ada. Sorry. Ada jungto 35 jungto. Tapi yang jelas 32 8 tahun, 35 12 tahun. Silakan, teruskan. Lanjut. Kalau kita korelasikan dua pasal tersebut dengan kejadian lokus perkara deliknya itu di tanggal 19 November itu Andi Azwan di acara iNews TV program Rakyat Bersuara, dirinya menyampaikan bahwa secara eksklusif memiliki dan mengantongi itu scan ijazah asli Pak Jokowi. Kemudian dengan PD dan sepercaya dirinya ditunjukkan di layar tuh. Diberikan kesempatan oleh host Aiman Wicaksono ditunjukkan. Saya datang itu. Saya sebagai Bung Rafli hadir ya. Iya, saya sebagai narasumber juga. Pede banget secara intonasi suaranya pede banget dengan termasuk gesturnya juga. Gestur bahasanya. Kontaknya pede banget. Namun kemudian di satu pekan kemudian di tanggal 25 di saat dihadapkan dengan Roy Suryo CS dan juga didamping oleh seorang konten kreator muda mengatasnamakan dirinya dengan topi merah yang mana mereka masing-masing memiliki keilmuan di bidang yang terkait dengan proses analisis terkait digital forensik ini, mereka menyampaikan dan menelaah bahwa apa yang ditunjukkan oleh
Andi Azwan itu sama dengan apa yang dimiliki oleh versi Dian Sandi. Ya, oke. Dian Sandi 1 April. Benar, sama. Namun perbedaannya, kalau pada versi yang dimiliki oleh Andi Azwan itu telah dilakukan transformasi perspektif. Oke. Nah, kalau substansi transformasi perspektif itu berkaitan dengan proses analisis yang dilakukan oleh Topi Merah, konten kreator itu dapat diketahui bahwa dari sudut pandang pengambilan angel foto itu sama, pencahayaannya sama. Artinya apa? Dua dokumen yang ditunjukkan, versi Dian Sandi dan versi Andi Azwan itu sama substansinya, tidak ada perbedaan. Nah, artinya di sini dapat kita simpulkan apa yang ditunjukkan dan disampaikan oleh Andi Azwan ini merupakan sesuatu yang bersifat kebohongan, namun berdasarkan transformasi perspektif yang dilakukan ini adanya pengubahan terhadap dokumen elektronik, yaitu scan ijazah Pak Jokowi. Nah, berasal dari sinilah kita menggunakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ITE nomor 11 2008. Kemudian dari sini kami pun melakukan laporan kepolisian tadi di tanggal 28 November di Polda Metro Jaya. Namun proses yang kami lakukan tuh lumayan menempuh waktu yang panjang, Bung Rafli. Dari jam berapa? 10. Iya, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan malam jam 10, Bung Rafli. 12 jam. Adapun proses perdebatan, pergolakan argumentasi, perdebatan pemikiran itu dilakukan dari SPKT sampai di unit siber sampai di Treskrim Sus di Polda Metro Jaya. Itu ada beberapa poin yang mau saya highlight atau garis bawahi, di mana penyidik menyampaikan bahwa mereka berargumentasi laporan kami tidak dapat ditindaklanjuti mengingat laporan ini harus disampaikan langsung oleh yang memiliki ijazah, yaitu Pak Jokowi. Itu pertama. Terus kemudian mereka mengatakan bahwa terkait ijazah Pak Jokowi sedang dilakukan proses penyelidikan di Polda Metro Jaya, sehingga berkelindangnya dua kasus ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang udah masuk di Polda Metro Jaya baru bisa diselesaikan laporan kami atau dilanjutin laporan kami. Terus ketiga, laporan kami ini tidak dapat dilanjuti. Giliran yang dimasuk Bareskrim oleh TPUA dulu nggak diselesaikan terlebih dahulu, yang Polda Metronya diterima. Ya, terus kami juga disampaikan tidak memiliki legal standing terhadap laporan ini. Maka terhadap argumentasi yang disampaikan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya sangat kami sayangkan. Setingkat penyidik dari Polda Metro Jaya, bagaimana mungkin mereka tidak mampu membedakan atau mengklasifikasikan antara delik umum dan delik aduan. Adapun pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ini bukan delik aduan, tapi delik umum. Sehingga kami menyampaikan berangkat dari KUHP ketentuan pasal 108 ayat 1, siapapun warga negara Indonesia yang menyaksikan, melihat, mendengar adanya tindak pidana, maka mereka memiliki hak untuk membuat laporan kepolisian. Nah, adapun laporan kepolisian yang harus diberlakukan ini, kemudian Polri, Peraturan Polri nomor 7 pasal 12 tahun 2022 itu menyatakan bahwa di dalam etika keprofesian, Polri itu, anggota kepolisian, dilarang menolak laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, akhirnya argumentasi yang kami sampaikan itu, kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka perlu koordinasi dengan atasan atau komandannya, mengingat garis keputusan yang diambil itu berdasarkan hierarki. Tentunya kami menyampaikan bagaimana mungkin laporan kami ini harus melalui koordinasi dengan atasan. Tentunya Polri itu kan mengedepankan tribrata. Tribrata Polri, pengayoman, perlindungan. Namun hal-hal itu tidak dilakukan, dan mereka menyampaikan juga karena ini berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi, sehingga kami harus hati-hati dalam mengambil langkah, kata mereka. Nah, kemudian dari keputusan di tanggal 28 November itu, akhirnya di jam 10 malam kami mendapatkan hasil yang nihil. Ya, nihil. Kemudian dari situ kami pun tidak berhenti, Bung Rafli. Kami melakukan upaya hukum tepatnya hari ini 10 Desember. Nah, di Mabes Polri, adapun tadi di saat kami sampai di sana seperti disampaikan oleh Pak Prinsipal bahwa di namanya Beni Parapat, bukan Prinsipal. Pak Beni Parapat, Prinsipal. Kalau Prinsipal aja, jangan pakai Pak. Prinsipal, baik. Di sentra pelayanan kepolisian terpadu, setelah kami menyampaikan kedatangan, maksud tujuan kami kedatangan untuk membuat laporan, akhirnya kami pun disambut, kemudian kami diantar di lantai 15 Mabes Polri. Di situ di unit cyber kami bertemu dengan petugas yang berpangkat IPTU,
Oke. Dua orang petugas inspektur satu ya. Iya, inspektur satu berpangkat itu. Kemudian di situ terjadilah dialog yang lumayan hangat antara kami dengan petugas, di mana kami dan petugas masing-masing memiliki argumentasi dan dalil yang kuat masing-masing. Pihak penyidik, mereka menolak laporan kami atau menyatakan bahwa laporan kami belum dapat ditindaklanjuti dengan argumentasi mereka. Kami pun menyampaikan argumentasi kami. Nah, argumentasi mereka apa? Nah, argumentasi mereka menyampaikan bahwa seperti di Polda, bahwa ini harus Pak Jokowi yang melaporkan. Oke. Terus kami langsung Pak Beni Parapat menyampaikan, Pak, maaf, ini bukan delik aduan, delik umum. Jadi kami menyampaikan poin itu. Terus kemudian menyampaikan bahwa sama poinnya, bahwa proses ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya sehingga mereka menunggu hasil akhir baru bagaimana proses kami ini, laporan kami dapat diproses. Dan selanjutnya menyampaikan bahwa pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 2008 itu ada ketentuan di dalam pasal 5 ayat 4. Penyidik menyampaikan bahwa di dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 11 2008 itu menyampaikan bahwa ada pengecualian terkait dokumen elektronik yang bisa dijadikan sebagai pembuktian, dan mereka menyampaikan bahwa ijazah tidak termasuk. Nah, di situ kami menyampaikan bahwa poin kami bukan masalah pembuktian, tapi poin kami adalah bagaimana di pasal 32 itu adanya pengubahan dokumen elektronik, dan di pasal 35 itu adanya manipulasi data elektronik atau dokumen elektronik seakan-akan otentik, dan itu dilakukan oleh Andi Azwan yang pada objeknya itu adalah di tanggal 19 November dan di tanggal 25 November dapat diketahui dua objek yang dapat kami jadikan sebagai proses pembuktian atau pemeriksaan, yaitu ijazah scan Dian Sandi dan ijazah yang diklaim asli yang dibawa oleh Andi Azwan yang dikatakan dirinya berasal dari Pak Jokowi. Nah, ternyata itu setelah diselidiki dan diverifikasi itu kan secara perspektif yang disampaikan tadi itu hampir mirip dengan yang dimiliki oleh versi Dian Sandi. Artinya di sini Andi Azwan itu telah terpenuhi unsurnya. Dia melakukan pengubahan transformasi perspektif terhadap ijazah yang di-scan oleh Dian Sandi, kemudian dibuat seakan-akan, dikonstruksi seakan-akan itu asli dari Pak Jokowi, dan itu dapat dibantah atau dianulir oleh Roy Suryo dan konten kreator Topi Merah berdasarkan disiplin keilmuannya. Dan hal itu yang perlu kita catat juga, bahwa yang menjadi sesuatu yang bersifat anomali di saat di tanggal 25 itu Aiman Wicaksono memberikan kesempatan kepada Andi Azwan dan Joshua Sinambela yang mana mereka berada pada pihak yang sama untuk melakukan analisis terhadap scan yang dikatakan asli milik Pak Jokowi tersebut. Di situ Joshua Sinambela malah melakukan analisis terhadap yang dimiliki versi Dian Sandi. Spontanitas ditanyalah sama Aiman Wicaksono, mengapa yang dimiliki oleh versi Dian Sandi yang dianalisis, kenapa tidak yang asli menurut Andi Azwan. Nah, pada keadaan demikianlah terjadilah sesuatu yang dapat kita ketahui bersama dan kita saksikan. Di situ Joshua Sinambela mengatakan, saya tidak tahu dari mana sumber yang dimiliki oleh Andi Azwan. Andi Azwan ditanya oleh Aiman Wicaksono, Andi Azwan mengatakan saya dari dia, menunjukkan ke arah Joshua Sinambela. Tentunya di sini masyarakat nyari selamat. Benar, dua-duanya nyari selamat. Namun tadi di konferensi pers yang kami sampaikan di Mabes Polri, saya sepertinya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rismon Sianipar, bahwa sebenarnya dan seharusnya Andi Azwan juga menarik itu Joshua Sinambela, karena bisa jadi Joshua Sinambela itu yang melakukan transformasi perspektif terhadap ijazah yang berasal dari scan Dian Sandi, kemudian disodorkan kepada Andi Azwan agar Andi Azwan berbicara di muka media publik seakan-akan dia memiliki dan mengantongi scan asli ijazah Pak Jokowi. Disinilah substansinya. Ya, kelihatan ya, tetapi sekali lagi rupanya penegak hukum belum berpihak kepada kebenaran. Ada lagi mau disampaikan? Di situ pun kami menyampaikan kepada penyelidik, kenapa kita berbicara tentang penegak hukum belum berpihak kepada kebenaran. Dalam diskusi kami yang hangat dengan penyidik yang berpangkat IPTU tersebut, mereka menyampaikan bahwa mereka berkedudukan dan mengedepankan asas equality before the law. Maka di saat itu juga kami berargumen, kami menyampaikan, Bapak penyidik, kalau Bapak menyampaikan equality before the law, persamaan kedudukan hukum,
semua warga negara. Maka terhadap pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ini adalah juga pasal-pasal yang sama yang digunakan untuk menjerat Roy Suryo CS. Namun pertanyaannya, mengapa pasal-pasal yang sama yang digunakan untuk menjerat Roy Suryo CS malah diproses bahkan sampai pada penetapan tersangka? Namun kenapa pada kasus kami, dalam laporan kami tidak diproses? Padahal jelas-jelas perubahan yang dilakukan oleh Andi Azwan itu telah jelas unsur-unsurnya. Ya, sedangkan dan ada end produknya. Benar, dan ada end produknya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu hanya sebatas melakukan penelitian tanpa melakukan perubahan terhadap substansi scan tersebut. Ya. Jadi ini terjadi ketimpangan. Maka kami sampaikan anomali yang disampaikan oleh penyidik ini, kalau mereka menyampaikan dan mengatakan asas equality before the law, maka patut dipertanyakan. Maka di sini kita berkesimpulan due process of law atau persamaan dalam pelayanan hukum bagi warga negara itu benar-benar bisa dikatakan sangat miris di Republik Indonesia tercinta ini. Oke. Bro, tambahkan lagi. Kan Anda kan siap mau pakai sandwich kan? Iya. Depan, tengah, lalu ditutup. Oke, silakan. Oke, jadi saya tambahkan sedikit bahwa tadi ada beberapa argumen yang saya rekam dengan jelas, Bang Refli. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa penyidik cyber Mabes Polri mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Andi Azwan dan Joshua Sinambela ini tidak memenuhi unsur pidana. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, persis seperti yang saya tanyakan waktu di Polda. Seandainya objeknya ini bukan ijazah Pak Jokowi, apakah LP saya diterima? Ternyata oleh penyidik Mabes Polri mengatakan ke saya, oh kalau ijazahnya bukan ijazah Pak Jokowi, LP kami terima. Loh, berarti penyebab kenapa kami tolak karena ijazah Pak Jokowi? Iya. Itu saya rekam, Bang Refli. Jadi titik beratnya adalah kenapa laporan polisi kami ditolak hari ini di Mabes Polri, karena objek daripada scan ijazah ini adalah ijazahnya Joko Widodo. Nah, itu yang menjadi titik berat yang saya ingat sekali, alasan kenapa penyidik di Mabes Polri hari ini menolak laporan kami. Yang ketiga adalah mereka menganjurkan kepada kita ya untuk membuka laporan dalam bentuk DUMAS atau pengaduan masyarakat. Nah, ini sepertinya seperti memberikan apa ya, angin segar, seolah-olah oh ini sama prosesnya seperti laporan polisi, nanti akan melakukan penyidikan. Lalu saya dan tim juga memberikan, aduh mohon maaf ya Pak penyidik, saya nggak percaya itu DUMAS. Itu DUMAS itu hanya seperti masuk ke kotak saran, saya bilang. Rekan kami sudah setahun masuk ke DUMAS tidak diproses. Ini kenapa? LP kami susah sekali diterima, saya bilang. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa terima itu argumen Anda. Nah, jadi itu kurang lebih argumen yang nggak bisa diterima itu argumen bahwa harus Pak Jokowi sendiri. Ya. Kemudian apa delik aduan gitu. Ya, dan terakhir mereka tetap berkeras, Bang Refli. Pasal 32 dan 35 ini adalah delik aduan. Oke. Tetap mereka insist di situ. Oke. Mereka tidak terima bahwa itu ada delik umum. Jadi saya rasa seperti di awal saya sampaikan bahwa memang ya mereka sudah seperti membentengi diri terhadap apapun yang berhubungan dengan kasus hukum yang dilakukan oleh pendukung Pak Jokowi, kan begitu ya. Oke. Closing statement masing-masing ya. Mungkin mulai dari Adinda Bukhari dulu. Closing statement ya, Bung Rafli. Baik. Tentunya kita sebagai penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim, di mana tentunya hati nurani kita itu harus dikedepankan dalam melihat fenomena-fenomena atau apapun yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang bersifat kenegaraan. Karena bagaimanapun juga pengetahuan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita apabila tidak digunakan dalam rangka untuk memperjuangkan dan membela nilai-nilai kebenaran, maka tentunya hal itu menjadi fata morgana dan sia-sia saja. Sebab independensi seorang pengetahuan itu
dia harus bagaimana mendedikasikan pengetahuannya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Dan itu akan kita bawa sampai nanti di alam selanjutnya. Sekian. Wah, luar biasa nih. Adinda ini pasti pernah di pesantren nggak ya? Asli NTB? Ibu orang Palembang. Oh, Palembang? Iya. Bapak ada NTT-nya, ada Sulawesinya. Oh, Palembangnya di mana Ibu? Palembangnya itu di Lintang. 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 Oh, kalau Lintang sih Sumatera Selatan ya? Sumatera Selatan. Ogan Komering Ulu kalau nggak salah. Iya. Lintang. Oke, silakan Bro Benny. Oke Bang, sebelum closing statement ada satu hal lagi yang mau saya tambahkan. Boleh, silakan. Jadi tadi setelah kami selesai dari Mabes Polri, tadi saya pertegas lagi kepada petugas SPKT ya. Nah, saya tanya lagi, berarti laporan kami diterima atau ditolak? Ya. Jawaban mereka ngambang juga. Mereka bilang ke kami, oh ini tetap akan kami dalami. Oh itu menurut Anda, saya bilang. Saya hanya tanya, laporan kami diterima atau ditolak? Mereka tidak memberikan jawaban yang pasti. Jadi itu saya artikan bahwa laporan kami ditolak. Kedua, kami untuk ke depan berencana akan membuat pengaduan ke divisi Propam ya, Mabes Polri, di mana kami mengadukan Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri dalam hal ini yang sudah menolak laporan masyarakat yang dimana sesuai dengan Kapolri nomor 7 tahun 2022 itu yang mereka sudah tidak indahkan lagi. Nah, jadi ini agar menjadi perhatian juga bila mana pemirsa RH Channel melihat bahwa inilah kenyataan yang harus terjadi di negeri ini, bahwa ada sebuah keberpihakan ya yang secara nyata dipertontonkan oleh aparat penegak hukum. Nah, kemudian yang terakhir, saya juga sudah tadi membacakan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, mungkin bisa tampilkan, tadi saya ada berikan tadi itu ya. Ada berapa halaman. Yang pada intinya bahwa kami berkeluh kesah, mengadukan atas permasalahan ini. Karena Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, di Republik ini. Kepada siapa lagi kami mengadu? Ke Polda Metro kami ditolak, ke Mabes kami ditolak. Tetapi giliran pendukung Jokowi diberikan karpet merah, bahkan ditersangkakan. Berarti ada sesuatu di sini. Ada keberpihakan, ada ketimpangan. Nah, itulah kami tadi bacakan, ada surat terbuka kepada Bapak Presiden agar Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini selaku Presiden Republik Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan itu bisa melihat anomali ini dan turun tangan menyelesaikan. Karena kalau ini terus dibiarkan, ini akan menjadi warisan atau legacy yang tidak baik ke depan. Ya, untuk hukum di negara kita. Kita seolah-olah kepolisian itu bukan pengayom masyarakat, tapi tanda kutip dia sudah pengayom pendukung Joko Widodo. Nah, jadi ini yang harus diluruskan. Jadi terakhir sebagai closing statement kepada seluruh rakyat Indonesia, inilah yang sudah kami lakukan hari ini. Tetapi percayalah bahwa kebenaran itu akan muncul pada waktunya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi bila mana kebenaran itu akan muncul. Tidak ada. Tinggal masalah waktu. Soon or later, cepat atau lambat. Nah, jadi tidak usah risau. Justru yang risau bagi saya ya justru mereka-mereka ini yang selalu menyembunyikan kebusukan itu. Kebusukan itu tidak akan lama, pasti akan tercium juga kok. Tinggal masalah waktu. Itu saja. Kami tidak ada masalah. Kita nggak punya hard feeling kok. Kita nggak punya beban. Kami hanya menyuarakan aspirasi masyarakat. Kami hanya menyuarakan kebenaran. Ini loh, di sebelah sana kalian terima dengan pasal yang sama, dengan objek yang sama. Kok di sini kalian tolak? Nah, berarti ini udah kurang pas. Jadi biarlah masyarakat bisa menilai seperti apa sekarang kondisi hukum dan seperti apa sekarang perlakuan kepolisian Republik Indonesia memperlakukan rakyatnya di depan hukum. Demikian Bang Refli, kurang lebih kesimpulan akhir saya. Luar biasa ya. Ya, sahabat sekalian, itu tadi ya
nanti besok kita hadir lagi ke Polda Metro biar sama-sama kan ada RRT kan. Jadi jam 10 kita bisa juga bertemu dengan konten kreator lainnya ya atau media lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya podcast ini untuk memberikan penyadaran walaupun laporan ditolak tetapi itu kan bagian dari perjuangan kita agar ini diterima karena sangat erat kaitannya dengan perkembangan kasus yang ada ya. Betul. Nah, kebetulan RRT sudah menjadi klien saya, jadi saya juga berkepentingan tentunya. Dan satu lagi Bang izin. Satu lagi. Mumpung saya masih ingat. Jadi penolakan ini bisa menjadi amunisi buat RRT sebenarnya, buat ke depan. Ya, ini modal yang cukup kuat. Bahwa ada perlakuan yang tidak fair. Iya toh, tidak fair ini. Dua proses tidak berjalan. Kenapa you bikin ke kami seperti itu, ke sana enggak? Nah, itu bisa terus digaungkan. Digaungkan karena saya lihat sekarang memang no viral no justice. Ya, jadi biarkan ini viral terus. Biar mata, telinga, apart itu terbuka. Ya, Bang Refli. Terima kasih, thank you. Maaf. Ya, sobat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tidak ada yang lupa lagi? Udah nggak ada lagi.